Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Widi Putra dengan NPM 224111057, kelas manajemen 22A. Baiklah, materi kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Seorang analis laporan keuangan merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya, yaitu laporan keuangan biasanya diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi, di mana akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usaha pada suatu waktu atau periode tertentu. Accounting Principles Board atau disingkat APB Statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, piutang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Berikutnya, ada beberapa definisi analis laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Harjito dan Martono, analisis merupakan laporan keuangan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Yang kedua, yaitu menurut Harahap, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa analis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Berikutnya, yaitu sistem atau proses akuntansi atau menghasilkan laporan keuangan terdiri dari 1. Yaitu daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu target tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal bagi tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil biaya laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama suatu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut, serta labanya. Yang ketiga, laporan dan sumber penggunaan dana. Di sini dimuatkan sumber dana dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. Dana bisa diartikan kas, bisa juga modal kerja. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar, yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Next, penggunaan analisa laporan keuangan. Pemilik perusahaan. Yang pertama, menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen. Yang kedua, mengetahui hasil dividen yang akan diterima. Yang ketiga,
menilai posisi keuangan perusahaan yang dapat pertumbuhannya. Yang keempat, mengetahui nilai saham dan laba saham. Yang kelima, sebagai dasar yang memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang. Yang keenam, sebagai dasar untuk mempertimbangkan atau menambah, mengurangi investasi. Manajemen perusahaan. Yang pertama, alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik. Yang kedua, mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, dan segmen tertentu. Yang ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, segmen, dan lainnya. Yang keempat, menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tindak diambil kebijakan baru. 6. Memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan, anggaran dasar, pasar modal, dan lembaga operator lainnya. Selanjutnya, investor. Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang kedua, yaitu menilai. Ketiga, menilai kemungkinan menanamkan investasi, menarik investasi dari perusahaan. Keempat, menilai kemungkinan menanamkan investasi. Yang kelima, menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang. Selanjutnya, kreditur dan banker. Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, menilai kualitas jaminan kredit investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan. Yang ketiga, melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan. Yang keempat, menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit. Yang kelima, menilai sebuah mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati. Pemerintah dan regulator. Yang pertama, menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, sebagai dasar dalam penetapan kebijakan baru. Yang ketiga, menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain. Yang keempat, menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan. Yang kelima, bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik. Analis akademis pusat data bisnis. Para analis akademis dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis seperti PDBI, Moody, Blue Street, Standard & Poor's bertindak laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisa, ilmu pengetahuan, dan komoditif informasi. Keterbatasan laporan keuangan terdiri dari 1. Adanya laporan yang sudah lewat tidak dianggap laporan saat ini. Yang kedua, kepentingan pihak berbeda-beda sedangkan laporan keuangan disajikan kepada semua pihak, bukan pihak tertentu. Yang keempat, bersifat konservatif, artinya jika ada penilaian pos tertentu yang tidak pasti, maka dipilih alternatif yang paling kecil. Yang kelima, menggunakan istilah-istilah teknis, artinya pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Keenam, menggunakan informasi kuantitatif, artinya informasi yang bersifat kuantitatif walaupun dapat dikuantifikasikan pada umumnya diabaikan. Yang ketujuh, mengabaikan nilai waktu dari uang, artinya jumlah yang sama besarnya pada saat ini pasti lebih besar nilainya dibandingkan dengan waktu yang akan datang, karena uang yang ada saat ini bisa diinvestasikan atau disimpan di bank untuk memperoleh pendapatan. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, screening analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. Yang kedua, understanding
yaitu memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. Ketiga, forecasting analisa digunakan untuk meramaikan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, diagnosis analisa dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan. Yang kelima, evaluation analisa dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Di samping tujuan tersebut, di atas analisa laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Dengan melakukan analisa laporan keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuntungan perusahaan serta menunjukkan bukti penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan analisa. Laporan keuangan akan semakin berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila dibandingkan untuk 2 periode atau lebih dan telah dilakukan analisa lebih lanjut untuk memperoleh data yang akan mendukung dalam pengambilan keputusan. Analisa laporan keuangan dilakukan dengan melakukan penelaahan, mempelajari hubungan serta tendensi atau kecenderungan tren yang akan membantu dalam menentukan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Kegiatan analisa laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, akurat, dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan analisa laporan keuangan tidak terlepas dari permasalahan manajemen bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita selalu menghadapkan pada berbagai persoalan yang memerlukan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam bisnis, setiap permasalahan akan mendapatkan ekonomis kerugian dan atau keuntungan. Dalam pengembangan teknologi, hari ini proses pengambilan keputusan sudah menggunakan teknologi seperti yang disebut AI atau disebut Artificial Intelligence, IT, informasi, teknologi. Dalam dunia bisnis, keputusan yang akan menghasilkan rugi bagi perusahaan dan keputusan yang benar akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Informasi dibagi menjadi 2, yaitu informasi kuantitatif dan informasi kualitatif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.